Selamat pagi pemirsa, di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Ratusan penghuni rumah mewah dan rumah permanen milik warga kampung Tembesi Tower, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau akan direlokasi. Warga pun menolak dan mempertahankan rumah dengan memblokir jalan masuk. Empat 400 rumah di kawasan Tembesi Tower, Sagulung, Kota Batam akan direlokasi. Di antaranya terdapat sejumlah rumah mewah dan bangunan permanen lainnya yang telah dihuni warga selama puluhan tahun. Warga pun menolak rencana pemerintah Kota Batam maupun BP Batam memindahkan mereka. Bahkan sebelumnya wilayah mereka menjadi kampung pelestarian sehingga mendapat fasilitas pembangunan jalan, pengadaan listrik dan air bersih. Warga pun sudah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2009. Warga khawatir akan pemindahan tersebut dan memblokir jalan masuk ke wilayah mereka. Tembesi seluas lebih kurang 40 hektar dikukuhkan menjadi kampung pelestarian. Dan rekomendasi listrik waktu itu diberikan sehingga bisa kita pasang listrik di Tembesi ini. Keadilan untuk masyarakat ini masih ada dan hukum itu masih berlaku enggak bagi masyarakat kecil seperti kita ini. Karena selama ini yang saya perhatiin ini kan lebih mementingkan dari investor-investor, pengusaha-pengusaha. Nah, kalau itu yang dikedepankan, masyarakat ini mau dikemanai. Sementara menghadapi penolakan warga, hingga kini BP Kawasan Batam masih terus mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Berkenalan melalui aplikasi Kencan, seorang pria menjadi korban perampokan di Palembang, Sumatera Selatan. Di tempat inilah seorang pemuda berinisial S menjadi korban perampokan. Awalnya ia berkenalan dengan seorang pria di aplikasi Kencan. Mereka lalu sepakat bertemu. Setelah berada di dalam kamar indekos pelaku, lampu dimatikan dan S diserang 4 orang. Ponsel dan uang tunai Rp900.000 dirampas para pelaku. Lalu para pelaku kabur. Yang kemarin memang di sini ketemu di Merdeka. Ya rata ke sini. Lewat kenal? Dating chat. Duduk baik langsung diterajang 4 orang itu. Langsung diterajang 4 orang. Tapi perjanjian kita apa tadi? Perjanjian kita dengan dia? Ketemu baik. Ketemu baik. Terus apa yang diambil? Duit. Berapa? Sempat disekap ya? Dipukul? Ditampar 2 kali. Polisi kini masih mengejar 4 pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal TV One mengabarkan. Mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Fatah Palembang menjadi korban penganiayaan oleh senior. Hal tersebut diduga terjadi saat korban mengikuti latihan organisasi. Korban yang diketahui bernama ALP mengalami luka lebam pada matanya. Tak hanya itu, korban diduga dianiaya, ditelanjangi hingga disundut rokok. Diduga aksi perundungan yang dilakukan kakak senior karena korban membocorkan dugaan pungli kegiatan pendidikan dasar yang sedang korban jalani. Setelah mendapatkan kabar akan adanya penganiayaan terhadap korban, pihak keluarga langsung membawa mahasiswa tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keluarga meminta pihak universitas memberi hukuman bagi para pelaku. Pemirsa, lumpur tebal menyelimuti bekas genangan banjir di pusat kota pemerintahan Aceh Utara, Lok Sukon. Sekitar 500 personil TNI ini diturun membantu pembersihan lumpur tebal pasca banjir di pusat ibu kota Aceh Utara. Selain TNI, unsur pemerintah juga ikut serta seperti pemadam kebakaran, Satpol PP, dan masyarakat Lok Sukon.
Para petugas membersihkan sampah di parit sisi jalan, masjid, serta fasilitas sekolah. Tidak hanya menyisakan lumpur, banjir juga merusak infrastruktur dan harta benda warga. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One.
Pemirsa, jumlah korban rawat inap dan meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan bertambah. Sebanyak 14 korban menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit kabupaten dan kota Malang, sedangkan korban meninggal dunia 133 orang. 14 korban tragedi Kanjuruhan masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit kota dan kabupaten Malang. Sebagian besar di antara mereka, yaitu 11 orang, menjalani rawat inap di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 6 di antara mereka di ruang ICU. Salah satu pasien belum sadarkan diri sejak tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Sejak awal sampai saat ini masih belum menunjukkan perbaikan. Ya, ini disebabkan karena mungkin beratnya trauma yang dihadapi ya. Yang bersangkutan ya mengalami desak-desakan, kemudian ada cedera di otak, ada patah di tulang kerangka. Jadi trauma ini mengakibatkan kondisinya belum bisa membaik. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan bertambah dari 132 menjadi 133 orang. Warga Dampit, Kabupaten Malang, Helen Priscilla, 20 tahun, meninggal dunia Selasa sore kemarin akibat pendarahan di bagian perut serta luka patah tulang di bagian lengan kiri. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One, mengabarkan. Ahmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT LIB, menjalani pemeriksaan perdana di Polda Jawa Timur sebagai tersangka atas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Ketua Komisi Disiplin PSSI, Erwin Tobing, juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Mas Amir. Sehat, Mas Amir. Ahmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT LIB, diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Sebelum menjalani pemeriksaan, Direktur Utama PT LIB menegaskan akan taat hukum dan menjalani seluruh proses hukum dengan status tersangkanya saat ini. Kami bagaimanapun sebagai warga negara yang taat hukum, kita ikuti proses sejauh mana kita harus ikuti. Ya. Siap. Cukup. Karena belum kalau ada yang bilang bahwa mau pertandingannya malam, mau pertandingannya siang, itu sebenarnya sama aja, itu gimana? Nah, ini saya bagian dari pertanyaan nanti di penyidikan, saya harus jawab nanti dulu di sana. Tapi udah sering nggak Pak ya memang pertandingan malam itu sebenarnya udah biasa ya Pak? Itu bagian juga dari pertanyaan. Nanti saya jawab, nanti setelah mungkin mudah-mudahan bisa. Baik, Pak. Ya. Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing juga menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ada 29 pertanyaan yang diajukan dari penyidik kepadanya terkait insiden tersebut. Salah satunya terkait panitia penyelenggaraan pertandingan Arema FC melawan Persebaya yang berakhir ricuh. Apakah pernah dia dihukum? Karena dulu dia pernah dihukum. Dia minta konfirmasi tahun 2010 oleh Komdis. Saya katakan benar. Dulu dia pernah dihukum oleh Ketua Komisi Disiplin pada tahun 2010. Waktu itu banding atau enggak, Pak? Ya. Waktu itu banding atau enggak, Pak? Itu dulu ya, saya nggak tahu, saya kan baru. Tapi terdapat informasi banding. Ya. Itu terkait apa, Pak? Ya, ada kasus ya rencana penyuapan kepada Komdis, ya, terus membuat berita yang nggak benar. Sebelumnya 2 tersangka telah dilakukan pemeriksaan dalam kasus tragedi Kanjuruhan, yakni Ketua Panitia Pelaksana dan Security Officer. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Hasil investigasi Komnas HAM mengungkap pada saat tragedi Kanjuruhan, semua pintu stadion sebenarnya dalam keadaan terbuka. Menurut Komnas HAM, beredarnya informasi bahwa pintu tertutup disebabkan posisi mata penonton yang tidak bisa melihat utuh pintu yang terbuka akibat berjubelnya manusia yang mengakses pintu tersebut. Bahwa berdasarkan video, informasi, dan keterangan yang diterima oleh Komnas HAM RI, ditemukan bahwa kondisi pintu tribun terbuka. Meskipun yang dibuka adalah pintu kecil termasuk pintu tribun 10, 11, 12, 13, dan 14.
Jadi ini yang memang membuat hiruk-pikuk di awal. Jadi banyak di sosial media mengatakan bahwa pintunya tertutup. Kalau pintu yang kecil itu terbuka sebenarnya sejak awal, dan kami konfirmasi firm ya dari berbagai video, termasuk video yang tersebar di media yang dikasih caption bahwa pintunya tertutup, padahal itu pintunya terbuka. Ya, padahal itu pintunya terbuka. Ya, pintu kecil, memang harus lihat dengan serius gitu. Nah, kami punya satu video yang eksklusif kalau katanya Pak BK. Kalau semalam kita bilang itu salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa pintu ini terbuka, termasuk yang perdebatan di publik pintu 13. Pintu 13 terbuka tapi kecil, memang itu keluar masuknya begitu, sehingga memang di titik itulah sumbatan orang nggak bisa bergerak, ya, terus karena memang matanya pedas, sesak napas dan sebagainya, akhirnya banyak menimbulkan jatuh korban. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuka ruang bagi publik untuk menyaksikan persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan jadwal sidang perdana yang sedianya akan digelar pada pekan depan. Sidang ini ditetapkan terbuka untuk umum. Untuk sidang kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal digelar pada 17 Oktober 2022, sedangkan untuk Barada Richard Eliezer yang statusnya Justice Collaborator digelar di hari yang berbeda, yakni pada Selasa 18 Oktober 2022. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menjelaskan pihaknya akan memfasilitasi agar publik bisa menyaksikan langsung jalannya persidangan. Selebriti Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Polisi mengaku memiliki 2 alat bukti sehingga menaikkan status Rizky Bilar menjadi tersangka. Berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polres Jakarta Selatan. Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Kita ke kabar lain pemirsa, pemerintah mulai 12 Oktober 2022 menetapkan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun. Masa berlaku paspor hingga 10 tahun itu tertuang dalam Surat Edaran Kemenkumham nomor 18 tahun 2022. Surat edaran ini berlaku untuk penerbitan paspor biasa dan e-paspor dengan biaya penerima negara bukan pajak atau PNBP dengan harga Rp350.000 untuk paspor biasa dan Rp650.000 untuk e-paspor. Namun aturan ini tidak berlaku bagi anak di bawah usia 17 tahun yang masa berlaku paspornya masih 5 tahun. Per hari ini, alhamdulillah kita sudah launching untuk paspor yang diperluas secara selama 10 tahun per tanggal 12 Oktober 2022. Antusias pemohon yang bisa kita lihat sendiri sangat antusias tentunya, dan sangat banyak yang untuk bikin paspor hari ini tentunya menyambut diberlakukannya paspor dengan pemberlakuan 10 tahun. Paspor yang dapat diberikan 10 tahun adalah hanya untuk WNI yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.
Dan untuk warga negara Indonesia yang belum memiliki KTP atau di bawah umur masih kita berlakukan masa berlaku paspor 5 tahun. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, Anda suka makan buah? Jika Anda rutin mengkonsumsi makanan sehat ini, mungkin Anda juga bisa mendapat keuntungan dengan menanam buah sendiri. Seperti Ibu Megawati berawal dari hobi menanam buah-buahan, warga Pagaralam, Sumatera Selatan ini raup omset puluhan juta rupiah per bulan dari berjualan bibit buah unggulan. Dusun Ujan Mas, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Megawati terjun ke dunia bisnis dengan mengawali hobi menanam buah-buahan di halaman rumahnya. Tak disangka, dari hobi tersebut, ia bisa meraup omset puluhan juta rupiah per bulan. Terlihat di kebunnya, bibit tanaman buah durian unggulan berbagai jenis, mulai dari durian bawor, montong musangking, durian hitam, durian merah, serta jenis lainnya. Usia bibit pun bervariasi, mulai dari bibit usia 2 bulan hingga 2 tahun tersedia di halaman rumah Megawati yang sudah 3 tahun menggeluti bisnis menjual bibit buah unggulan. Semua berawal dari hobi sejak 2016 silam. Atas saran temannya, Megawati mulai banyak menanam buah-buahan di halaman rumah seperti buah durian, jeruk, mangga, dan alpukat. Pada dasarnya kita ini kan berdasarkan hobi. Jadi dengan adanya hobi kita memanfaatkan lahan yang ada. Dan juga kita kan banyak permintaan dari misalkan pengunjung beli jeruk misalkan. Jadi mereka nanya, ada nggak bibit? Nah dengan itu makanya kita menyediakan bibit sekarang karena banyak permintaan. Alhamdulillah sampai hari ini
kita juga kan banyak ngirim bibit-bibit itu keluar kota, misalkan ke Lampung, ke Bengkulu, misal ke Palembang. Kalau untuk harga bibit kita itu tergantung besar kecil, misalkan itu yang paling murah itu kalau untuk doren itu 185.000. Kalau untuk yang paling tinggi itu 1,2, itu umurnya udah 2,5 tahun. Selama menjual bibit buah durian, banyak warga kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan membeli bibit di kebun milik Megawati. Bahkan ada juga yang membeli dari luar provinsi seperti Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Dirinya menanam pohon durian, jeruk, alpukat, baik di pengarangan rumah maupun di kebun miliknya guna mengembangkan bibit unggul yang ada. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pemirsa, pizza yang sejatinya adalah kuliner khas Italia dimodifikasi menjadi santapan dengan citra rasa khas Batak. Inilah inovasi bisnis yang coba dijalankan sebuah restoran di Balige, Sumatera Utara. Restoran ini bahkan mengadopsi nama bumbu dapur khas tanah Batak, Andaliman. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza Andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza Andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza Andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena Andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji Andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini Andaliman ini andal keniman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi nanti, kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, Andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Makasih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza Andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama Andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.